like your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. Di koperasi Jamur Merkah, tapi awalnya belum konfirmasi bersama. Oke, jadi kita mau masuk wawancara bapaknya. Jadi mungkin itu buat saya dari tahu. Oke, jadi ada Kak. Ya juga Mbak Dila dari Labuan Selatan. Medan. Oh, Medan. Oke, dan kita dari Riau. Semua ya. Iya. Nah, ini juga Mbak yang dari Riau juga. Mas Rian juga dari Riau, saya dari Medan juga. Oh, sama-sama deh, Sumatera ya. Saya Lampung ya. Oh iya, Lampung. Sama ya dulu ya. Pantau berapa ya? Teman-teman semuanya, nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Jadi tetap di Jogja ya, Pak. Setelah Lampung kuliah, nggak mau pulang. Jadi sejak kuliah berarti udah mulai ngerintis jamur ini, Pak? Atau Kami ngerintis ini belum lama, 2010. tahun ini 2010 mulai. 2010 mulai teman-teman merintis itu 2010. Mulai budidaya jamur. Berarti Udah selesai ya? Belum. Belum, Pak. Saya Sudaryanto. Dari jamur biasanya kalau Lampang. dari jamur. Nah, ini teman semuanya sama datang di tempat kami. Mohon maaf nih, tempatnya seperti ini. Dulu semuanya kandang jamur semua. Biasanya kalau kami menerima ya kayak di jalanan. Nah, ini terkait maksud dan tujuan nanti apa ini? Gini, sebenarnya kami tuh cuma mau wawancara kayak nanti profilnya seperti apa, awal bapak mendirikannya itu gimana gitu, terus apa yang bikin sukses sampai sekarang gitu mungkin gitu kan. Tahu alamat ini? Dari Google. Oh, dari Google. Memang terus jamur nyarinya. Iya. Oh, memang ada pelajaran atau mata pelajaran? Oh enggak, atau sebenarnya yang kita mata karena kuliahnya kampus merdeka ini. kewirausahaan. Kampus merdeka atau bukan? Bukan, Bukan, Pak. ini memang kurikulum dari kampus. Ada jamur. Terus, Mas, lanjut. Itu tadi Pak, kayak profilnya seperti apa gitu, dimulai dari apa gitu. Kami itu dulu sebenarnya dari 2010 ya. Sebenarnya dari teman kami sih dulu awalnya, dari Mas Aris ya. Beliau memang dapat pelatihan dari dinas tenaga kerja dulu ya, tenaga kerja di PLK, di pelatihan ke Kaliurang untuk belajar jamur. Nah, dari sana beliau itu mengembangkan jamur itu. 2010 Mas Aris merintis, teman-teman diajak. Kok saat itu memang waktu itu yang dirintis itu jamur lingsi. Paham ya jamur lingsi ya? Itu yang seperti apa Pak? Jamur lingsi itu kayak jamur kayu, kayak jamur obat gitu ya, gambar jamur lingsi. Karena dulu memang kita itu langsung ngelink ke PT ASA. PT ASA itu di bawah LIPI Kementerian Pertanian, Cianjur, Pak Triyono, itu kan majalah Trubus ya beliau. Nah, kami link sana untuk diajak ekspor jamur. Jadi begitu tanam, kami ekspor. Jadi nilainya memang tinggi. Akhirnya teman-teman semuanya aja banyak waktu itu ya, sampai berapa? Itu ekspornya kemana Pak? Ke Korea. Oh ini jamur kayu yang warna oranye itu kan Pak? Kayak Liver bentuknya kayak bukan, hati. kayak hati tapi warnanya coklat merah. Oh iya, yang warna merah. Nanti kalau gitu bukan klik links ya. Iya, iya tahu. Nah itu kami awal mula jadi setelah kumpul ternyata ini coba kita buat kumpulan ini secara legal dalam artian hukum di pemerintah. Kita ambil koperasi akhirnya muncullah koperasi jamur Merangkat Jogja. Itu ada kalau bahasanya dulu kumpul dari
pengawas kalau saya 2015 mas ya. izin dari gubernur itu 2015 di kantor pusatnya ada di Bambang Lipuro Bantul di tempatnya Pak Haji. Terus ini kantor 2 setelahnya, karena ternyata teman-teman akhirnya tidak hanya dari sisi ekonomi ya untuk masing-masing anggota itu, untuk ternyata sisi edukasinya justru malah lebih besar, lebih banyak edukasi, penelitian, kemudian pelatihan teman-teman PKL ya, atau kalau kuliah apa PKL juga kerja lapangan PKL itu akhirnya banyak teman-teman ngeling itu, akhirnya ya tidak mau harus melayani di sisi edukasi. Itu yang secara gambaran awal ya teman-teman. Profil kami terdiri dari komunitas atau kumpulan tamu petani Yogyakarta 5 kabupaten. Kabupaten isinya kooperasinya isinya itu di provinsi. Kabupaten ada anggotanya. Sampai saat ini sekitar 48 anggota tetap, ya, anggota tidak tetap itu malah banyak, justru lebih banyak. Itu ya. Tadi kemudian di tahun 2010 itu ekspornya ke Korea. Korea mas. Di tahun berapa? Di tahun 2012 sampai di 2014. Oke, berarti dari awal mulai 2 tahun 3 tahun udah bisa ekspor ya. Nah itu pas ekspor itu pas dari masa itu Pak, dari 2010 sampai 2014-2015 itu kendala pas ekspor itu apa aja? Kalau ekspor waktu itu sebenarnya kami nggak ada kendala ya, karena memang kami kan cuma diajak aja ya. Karena kebutuhan ekspor waktu itu yang besar ya, ngeling ke kami petani-petani pokoknya nanam kemudian dibawa ke Cianjur. Jadi kami nggak tahu yang ekspor siapa, linknya di mana, caranya di mana, nggak tahu. Kelompok saya seperti itu waktu itu. Berarti kalau untuk pemasarannya sendiri itu ekspor itu aja Pak, jadi kayak orang Bapak cuma memproduksi terus Iya, yang jadi kita produksi backlog, petani nanam, panen, dibawa ke sana. berarti melalui agen juga Pak? Iya, dicek di Cianjur itu. Jadi kami begitu tahun 2014 awal itu foto suku bunga berhenti ekspor. Kami karena nggak tahu pasar ekspor, akhirnya numpuk tonton waktu itu kering. Pasar lokal kan hanya sedikit, di sini kan pasar lokal sedikit. Karena untuk banyak ekspor, untuk ramenya obat ya, hanya obat. Akhirnya kami karena sudah terlanjur ya, alat semua ada, semua ada, bumbung bumbungnya sudah oke semuanya, petani sudah banyak, sehingga kami pengurus itu bermusyawarah berpikir ini harus kita melanjutkan untuk jamur. Akhirnya kita waktu itu 2015 itu mencoba jamur kuping. Jamur kuping ternyata untuk daerah rendah itu tidak cocok, karena memang habitatnya beda dengan jamur lingsi. Jamur lingsi itu yang baik, tidak ada hamanya, tahan hama, di tengah panas pun dia cocok. Nah, begitu kami ganti kuping dengan mulai merintis awal itu nggak pernah jadi, nggak pernah maksimal, jadi secara keuntungan malah rugi karena lebih rentan panas karena memang dia di tekanan tinggi. Akhirnya berpikir lagi kami ke jamur tiram putih ataupun sekarang jamur tiram coklat. Kita sampai cari-cari sampai ke kementerian, kita minta link bibitnya sampai ke LIPI pusat, kita dikasih bibit untuk tiram.
Cuma bibit itu ketika kita tanam di daerah rendah malah gak bagus, karena bibit yang dibuat di LIPI itu pusat itu dari Cianjur itu dataran tinggi. Begitu kita bawa ke sini ke Jogja dataran rendah nggak cocok. Tumbuh, cuman seharusnya kalau siram itu menggalinya itu menjadi trompet, keriting-keriting itu nggak maksimal. Nah, akhirnya mau tidak mau Pak Aris ya sebagai memang produksi bibit, berpikir bagaimana menemukan bibit varietas untuk daerah rendah. Terus kita cari. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya varietas bibit sendiri yang sekarang baru kita izinkan dari Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian untuk didapatkan HKI-nya untuk bibit yang di daerah panas. Jadi alhamdulillah kita membuat sendiri untuk bibitnya sampai hari ini. Bentar ya. Sampai bibit ya. Iya, bibit, Pak. Nah, akhirnya kita hari ini punya varietas bibit sendiri yang kita kembangkan untuk kita buat bibit yang daerah panas, dataran rendah. Kita sampai panas, dia tahan di suhu sampai di 31, kemudian tahan ya sampai ke kelembapan di 40 aja dia masih termasuk. Cuma kita nanti siram 1 kali. Jadi kita sampai di bibit masih. Berarti penyiramannya ini 1 hari sekali gitu? Rata-rata 1 kali. Kalau panasnya itu musim panas itu 2 kali. Tapi kalau musim hujan ini kadang-kadang malah nggak disiram, 2 hari nggak disiram nggak apa-apa. Tergantung kondisi jamur itu. Berarti kalau untuk produksinya sendiri itu Pak di sini aja atau masih di rumah juga anggota yang? Kalau produksi media bibit dan semuanya itu di kantor pusat di Kemangipuro itu, di kantor sana, karena tempatnya luas, kemudian harus termasuk area luas. Nah, sementara kayak di sini, kayak petani yang lain itu hanya budidaya, budidaya seperti ini. Diantar dan setelah produksi diantar di tumbuh. Kalau dari segi keuntungan sebagai anggota kayak pembagiannya itu gimana Pak? Dari pembukuannya itu gimana? Kalau jadi anggota seperti di ADRT ya, di fungsi koperasi itu satu anggota biasanya kan di SHU ya. SHU. Kalau dari keuntungan petani punya keuntungan sendiri. Keuntungan sendiri satu, begitu petani kita antar bibit, nilainya beli berapa? 2.100 ya. Dari koperasi dia nanam, dia masakkan sendiri, terserah. Dia punya, kita tidak membatasi petani harus setor ke koperasi. Dia bisa ngembangkan untuk pasar. Tetapi ketika petani itu dipanen tidak bisa memasarkan, itu bisa dikembalikan ke koperasi. Petik diantar ke koperasi, nanti harganya standar di koperasi. Berarti kalau untuk besar kecilnya itu tergantung ke orangnya lagi Pak, dia berapa usaha mereka. Iya. Misalkan petani A cuma 2.000, jadi keuntungannya hanya dapat 2.000. Misalkan rata-rata itu di 1.000 log itu kurang lebih ya di antara 1 juta sampai 1,5 juta ya. Profitnya itu di petani. Nah, untuk Bapak sendiri kan sekarang udah bibit jamur tiram ya Pak. Untuk pemasarannya sendiri itu ada kendala nggak Pak di jamur tiram sekarang? Alhamdulillah ya, kami itu mengedukasi terutama untuk dari Jogja ya. Jogja ini edukasi jamur sudah lama kita lakukan. Itu bahwa sebenarnya jamur itu organik. Kenapa kita itu tidak malah mengikuti orang-orang kayak Pak Menjin yang lain gitu kan? dengan teknik dan pengolahan jamur itu sudah sangat banyak olahan.
satu frozen banyak, frozen nugget jamur, ada ginseng jamur, ada bakso jamur yang kita frozen. Kemudian kita buat crispy jamur juga sama. Ya, kemudian banyak aneka olahan, terutama Jogja. Mungkin teman-teman tahu nggak di jamuran Sleman? Belum pernah tahu ya? Belum pernah tahu. Wah, di jamuran Sleman beliau adalah bapaknya jamur ya, di kementerian ya. Beliau dari UGM penelitian sudah 40-an tahun pengembangan penelitian jamur di Indonesia, terutama di daerah Yogyakarta. Labnya beliau dulu ada di Wonosobo, kemudian dengan teknologi dan pengetahuan untuk pengembangan dengan hari ini justru semua lab pindah ke Jogja. Di daerah Sleman namanya Kejamuran Sleman, Kejamuran. Ya, di sana ada CV Ulfa, pengembangannya untuk semua jenis jamur. Tapi di sana arahnya kan CV ke arah kulinernya yang diutamakan, kuliner. Semua macam-macam olahan, baik jamur yang dari kaleng sudah ada. Itu di Kejamuran Sleman. Kalau dari UMKM Bapak sendiri yang dihasilkan produknya apa aja? Iya tadi dari hasil panen, ya, dari hasil panen itu kita sudah olah satu yang sudah dapat legalitas PRT halal itu di crispy-nya, crispy jamur goreng di jalan juga banyak. Kemudian ada di pepes, ya, ada sate, ada dimsum, ya, ada tahu, ada mie ayam jamur, baik dari anggota-anggota non tidak tetap, ya sudah banyak. Coba, ye. Jadi kalau ini Pak, untuk tadi kan dijelasin dari proses dari tahun 2010 sampai sekarang itu pasti ada yang namanya gagalnya. Gagalnya pasti. Pertanyaan di bangsa Indonesia itu orang tani posisi paling di mana posisi? Paling bawah. Tidak bisa kita mungkin karena sistem kemudian kebijakan, teman-teman tahu semua. Nggak kayak di Jepang, kayak di Cina, petani luar biasa. Sementara Indonesia nggak pernah berubah. Itulah kami sesungguhnya berjuang bagaimana mengangkat derajat atau anggota petani. Tapi ya itu lagi kami terbentur lagi. Termasuk ekspor, bagaimana sesungguhnya bangsa Indonesia ini ekspor pernah dulu 5 terbesar di dunia ekspor jamur. Tapi kenapa nggak terjadi lagi sampai hari ini? Yang pertama. Yang kedua, namanya petani, permainan harga ketika panen jelas. Ya. Kalau kami sih syukur, alhamdulillah tidak pakai pupuk, tidak pakai macam-macam. Ya, jadi lebih ringan dibanding petani yang lain, ya pupuk yang mahal. Nah, walaupun demikian, kami juga satu akses peroleh bibit aja susah. Ya, kita memperoleh akses untuk minta di support, digandeng dinas bagaimana nih kalau petani bangsa Indonesia yang kuat itu bisa ekspor itu aja sampai hari ini. Itu kita rilis 2018 kita pertemuan petani asosiasi jamur nasional di UGM pertama, tuan rumahnya menterinya kita undang, yang datang itu aktifnya saja. Bagaimana untuk mengawal ini sampai hari ini mereka begitu. Ini sudah sangat ringan sekali, kecil. Aslinya di bawah panjenengan tuh. Yang masih tertutup ini kan Pak? Nah, itu 1,3 kilo on. Kalau ini paling tinggal berapa on? Berarti ini berapa lama lagi yang bisa dipakai ini Pak? Karena ini udah Juni ya, Juni kan, 1 Juni itu. Ya. 1 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ini nanti November ini udah ganti. Ya. November awal sudah saya ganti. Berarti per 5 bulan kan? Iya, 5 bulan. Nah untuk ini Pak biasanya limbahnya ini biasanya dialihkan Satu, walaupun jamur itu berasal dari limbah, Iya. tapi dia tidak menghasilkan limbah. Itu yang paling bagus.
dia tidak bau, tidak mengotori, justru memberikan manfaat lagi. Satu, sebelum dia dijadikan kompos, masih ada satu rantaian lagi untuk ternak cacing. Nah, media bekas jamur ini justru yang paling bagus untuk ternak cacing. Kami Yogyakarta ada besar peternak cacing. Dia linknya ke kantor kami, ke koperasi. Dia diambil sama dia, ternak cacing. Terima kasih Pak Dar untuk diterimanya kunjungan kami, Pak. Oke, siap semuanya teman-teman dari LPP. Politeknik LPP Yogyakarta atas kunjungan ke Rumah Jamur Hiwangan, Koperasi Jamur Mereka Yogyakarta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.